Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Waktu menunjukkan pukul 10 malam ketika Wira tiba di rumah dalam keadaan setengah mabuk. Langkahnya sempoyongan, namun masih memiliki kesadaran sepenuhnya. Saat memasuki rumah bersamaan dengan Via yang baru saja mematikan lampu ruang tengah, Wira melirik ke sana kemari, mencari sosok gadis kecil yang selalu ada bersama sang istri. Akan tetapi tak terlihat sosok si kecil Lila. Wira pun meyakini jika Lila sudah tidur. Tanpa disadari oleh wanita itu, Wira sudah berdiri di belakangnya dengan tatapan dinginnya. Via begitu terkejut saat berbalik dan mendapati Wira di hadapannya. Tatapannya yang mengintimidasi, tangannya yang mengepal, dan raut wajah yang terlihat jelas dalam keadaan marah membuat Via merasa takut. Perlahan ia mundur beberapa langkah, namun Wira semakin mendekat padanya hingga punggung wanita itu menempel di dinding. "Maaf mas, aku mau kembali ke kamar," ucapnya ragu-ragu. Saat akan melangkah pergi, Wira menarik pergelangan tangannya. Ia mencengkram kedua lengan Via erat-erat, sehingga wanita itu meringis kesakitan. "Kenapa kau melakukan semua ini?" teriak Wira. Suaranya yang menggelegar menggema di ruangan itu. "Jawab aku, kenapa?" Mas Wira, kenapa? Lepaskan aku mas, ini sakit," lirih Via menahan sakit di lengannya. Dan saat itu juga Wira mendorongnya hingga terhuyung ke lantai. "Kau adalah wanita terjahat yang pernah aku temui. Teganya kau lakukan semua ini. Katakan padaku, apa yang kau inginkan?" teriak Wira sekali lagi. Via masih dalam posisi terduduk di lantai. Ia sama sekali belum menangkap apa maksud perkataan suaminya itu. Hanya satu hal yang disadari oleh Via, bahwa Wira sedang dalam keadaan mabuk. Wanita itu menyeka setitik air matanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Wira beranjak meninggalkan Via. Namun saat menapaki anak tangga pertama, ia terjatuh. Sementara Via segera bangkit menuju tangga dan mencoba membantu Wira berdiri, walaupun Wira berusaha menolak. "Lepaskan!" bentak Wira mendorong tubuh Via agar menjauh darinya. "Jangan sentuh aku!" Wira mencoba berdiri lagi, namun kembali terduduk di anak tangga. "Ayo mas, aku bantu ke kamar." Via dengan penuh kesabaran membantu Wira berdiri, melingkarkan tangan Wira di bahunya, lalu membawa sang suami menuju kamar di lantai atas. Selama menuju kamar, tak henti-hentinya Wira mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan bagi Via. Namun wanita itu hanya dapat mengusap dada atas semua hinaan Wira padanya. "Bersabarlah Via, yang kau hadapi ini manusia biasa. Dia bukan malaikat yang memiliki kesempurnaan." Hanya kalimat itu yang terus diucapkan Via dalam hati, agar kebencian tidak sampai ada di hatinya. Saat tiba di dalam kamar, Via hendak membaringkan Wira di tempat tidur. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Wira mendorong tubuh Via hingga terhempas ke tempat tidur. Wanita itu hendak bangkit, akan tetapi Wira dengan cepat menahan tubuhnya, memposisikan tubuhnya di atas Via. "Apa yang kau cari selama ini? Uang atau kepuasan?" tanya Wira dengan raut wajah tak tertebak. Tatapannya semakin membuat Via ketakutan. Sebisa mungkin wanita itu berusaha melepaskan diri dari Wira, namun tenaganya kalah banyak. Wira semakin membelenggu tubuhnya, kemudian berbisik, "Aku bisa memberikan semua itu padamu." Kedua bola mata Via telah dipenuhi cairan bening, menyadari apa maksud ucapan Wira. "Lepaskan aku mas, tolong." Bukannya melepas, Wira malah semakin kasar memperlakukan Via. Sementara Via hanya dapat meronta-ronta, berusaha melepaskan diri dari suaminya itu. "Kenapa kau memintaku melepasmu? Ini kan yang kau cari selama ini. Kau bisa mendapatkan semua itu dariku. Ayo, layani aku." Wira menarik piyama yang dikenakan oleh Via, namun sekuat tenaga wanita itu mempertahankannya. Walaupun Via menyadari Wira adalah suaminya dan memiliki hak penuh atas dirinya. Namun bukan dengan cara seperti ini yang diinginkan Via. Terlebih Wira meminta haknya dengan memaksa dan bertindak kasar. Jangan mas, aku mohon jangan seperti ini," lirihnya sambil berusaha melepaskan tangan Wira.
Jangan, kenapa? Kau biarkan orang lain di luar sana menjamahmu, bahkan kau sampai punya seorang anak. Tapi kenapa kau malah menolak suamimu sendiri? Wira berbicara dengan nada santai, namun terdengar sangat menakutkan bagi Via. Ayolah Via, aku akan berikan uang dan kepuasan yang kau cari selama ini. Wira mendaratkan bibirnya di leher kanan Via. Wanginya, aroma tubuh dan rambut sang istri membuat Wira begitu terhanyut. Via masih berusaha mendorong Wira, akan tetapi Wira semakin menjadi-jadi. Ia menangkup wajah Via dan mengecup bibirnya dengan paksa. Via terdiam, yang ada hanya suara isakan, membuat Wira segera melepaskan ciumannya. Balas, kenapa kau diam saja? Ucapnya ketika merasa Via sangat kaku, seolah belum pernah berciuman sebelumnya. Bahkan Wira dapat merasakan seluruh tubuh Via yang gemetaran dengan wajah yang sudah memucat. Masih dengan sisa ketakutannya, Via memberanikan diri menatap mata suaminya itu. Bukan hanya fisiknya yang terasa sakit, namun perlakuan Wira yang kasar membuat hatinya terluka. Jangan mas, lagi dan lagi, Via berusaha mempertahankan pakaiannya yang telah setengah terbuka karena ulah Wira. Tangisan Via tertahan, dadanya terasa sesak dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia memejamkan mata menahan rasa sakit ketika Wira benar-benar merenggut mahkotanya. Kedua tangannya masih berusaha menahan tubuh Wira yang masih berada di atasnya, sedangkan Wira sudah tidak dapat berkata-kata. Hanya sepasang netranya yang telah dipenuhi cairan bening menyadari segalanya. Dalam keadaan masih tak percaya, laki-laki itu menatap dalam-dalam wajah wanita yang kini berada di bawah kuasanya. Alfiana Andini, seorang wanita muda berstatus istri yang selama ini teramat dibencinya. Wanita yang selalu dihina dan dimaki dengan tuduhan wanita murahan, nyatanya masih suci. Via sama sekali belum pernah terjamah sebelumnya, dan Wira adalah lelaki pertama yang menyentuhnya. Bagaimana mungkin kau masih? Tanya Wira dengan suara pelan. Ada sekelumit tanda tanya dalam benaknya tentang Via yang benar-benar mengejutkan dirinya. Tiba-tiba ada perasaan bersalah yang teramat besar. Bayang-bayang ucapan Aldi yang mengatakan pernah menghabiskan waktu semalam bersama Via terngiang kembali. Semua perkataan Aldi ternyata tidaklah benar. Dan juga beberapa kejadian lain yang membuat Wira menuduh Via sebagai seorang wanita penggoda. Wira pun mencoba mengurai maksud Aldi yang berkata buruk tentang Via. Dan yang diyakini Wira sudah pasti Aldi masih menginginkan istrinya itu. Bisa jadi Aldi tahu bahwa Via masih gadis, begitu isi pikiran Wira. Isak tangis Via masih terdengar di kamar itu, membuat Wira segera menggeser posisi dan memeluknya. Perlakuan kasar Wira benar-benar merobek harga dirinya. Bisakah kau jelaskan padaku semua ini? Bagaimana bisa kau masih utuh? Bukankah kau? Wira seolah tak sanggup melanjutkan pertanyaannya. Kini yang ada di dalam hatinya hanyalah rasa bersalah. Apa ini artinya Lila bukan anak kandungmu? Via tidak menjawab pertanyaan itu. Yang diinginkannya hanya segera keluar dari kamar itu. Tolong lepaskan aku, Mas. Lirihnya berusaha melepaskan tangan Wira yang melingkar di tubuhnya. Tidak, sebelum kau memberiku penjelasan. Bukannya menjelaskan, tangis Via malah semakin menjadi. Wira pun berusaha menenangkannya dengan kembali memeluk tubuh istrinya itu. Maaf, aku hilaf, ujar Wira mengusap punggung polos Via. Masih dengan sisa tangisannya yang tertahan, Via berkata, hanya karena Mas Wira berpikir aku wanita murahan, jadi Mas Wira memperlakukan aku seperti ini. Suara Via terdengar tersendat-sendat, namun Wira masih dapat memahami dengan baik. Via mendorong pelan tubuh Wira, lalu berusaha bangkit dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Rasa sakit di tubuhnya tak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Wanita itu segera mengenakan kembali pakaiannya yang ditarik paksa oleh Wira, hingga sobek di beberapa bagian. Dengan langkah terseok-seok, Via keluar dari kamar itu. Sementara Wira segera meraih jubah tidurnya dan menyusul Via yang sudah menuruni tangga. Via, tunggu, ucap Wira mempercepat langkahnya. Ia berusaha meraih tubuh Via dan memeluknya dari belakang. Kemudian berbisik,
maafkan aku. Ayo kita bicara dulu, ujarnya sembari mengeratkan pelukan. Ia membalikkan tubuh Via dan memeluknya kembali. Untuk pertama kalinya, Wira bersikap lembut pada istrinya itu. Aku bersalah, Via. Aku sudah menuduhmu yang bukan-bukan. Tangan Wira mengusap dengan lembut rambut panjang Via. Namun seakan ucapan itu tidak ada artinya bagi Via. Ia hanya diam membisu dengan sisa-sisa tangisannya.